Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari UD Mawarkul ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan jurnal penyesuaian. Dan pada pertemuan kali ini khusus saya akan coba bahas mengenai bagaimana cara menyusun raca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Baik, bawaan neraca lajur ini yang kita gunakan adalah untuk neraca lajur 12 kolom yang dimana masing-masing kolomnya ada kode akun, lalu ada kolom nama akun, ada kolom neraca, debit kredit, lalu ada kolom penyesuaian dan seterusnya sampai dengan kolom neraca di sini ya. Oke, itu adalah 12 kolom dari neraca lajur UD Mawar. Nah, bagaimana cara mengisi atau menyusun neraca lajur ini? Ini cukup mudah sekali. Yang pertama, bahwa neraca lajur untuk kode akun, nama akun, dan neraca saldo ini silahkan kalian pindahkan dari data trial balance 31 Desember ini. Ya, jadi kode akun, nama akun, kemudian saldo debit dan saldo kredit, ini silahkan kalian ambil semua, ya. Kalian ambil, pindahkan ke sini. Oke, pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Cukup mudah, ya. Pindahkan, jadinya seperti ini notasinya. Oke, itu untuk kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo untuk debit dan kreditnya. Jadi, sekali lagi untuk kode akun, nama akun, kolom neraca saldo, debit dan kredit, ini kalian cukup pindahkan saja data yang ada di trial balance 31 Desember ini. Mulai dari kode akun, nama, sampai saldo debit dan kredit. Oke, lalu kemudian setelah kalian pindahkan ke sini, seperti biasa, jumlahkan saja di sini untuk sisi debit dan kreditnya. Dan tentunya karena hanya memindahkan, jumlah ini sama dengan jumlah yang ada di trial balance 31 Desember ini, yaitu 4 miliar 14 juta 986 juta rupiah. Ya, sama ya. Oke, itu yang pertama. Terkait neraca saldo. Kemudian untuk mengisi kolom penyesuaian, ini pun kalian cukup memindahkan data yang ada di jurnal penyesuaian ini. Nah, data yang ada di jurnal penyesuaian yang kalian gunakan adalah data rekapitulasi ini. Jadi data rekapitulasi ini untuk untuk kode dan saldo akun yang muncul di jurnal penyesuaian, ini silakan kalian posting ke neraca lajur ini. Contohnya adalah misal di data rekapitulasi di sisi debit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 dan di sisi kredit ada 9 akun. Oke, semua saldo akun ini yang ada di jurnal penyesuaian kalian posting pindahkan ke jurnal neraca lajur kolom penyesuaian. Caranya adalah misal di sisi debit ada kode akun 21800. Oke, sekarang kita masuk ke worksheet khusus penyesuaian. Kita cari tadi kode akun 21800. Oke, di sini adalah untuk akun PPN Outcome. Oke, tadi PPN Outcome di jurnal penyesuaian muncul di sisi debit yaitu 443 juta 375 ribu rupiah. Kita masukkan di kolom penyesuaian sisi debit untuk PPN Outcome itu adalah 143 juta 375 ribu rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lalu di sisi debit muncul juga kode akun 61200. Oke, kita cari di sini di penyesuaian 61200. Ternyata di sini adalah akun Office Supplies Expense. Oke, tadi Office Supplies Expense di jurnal penyesuaian muncul di sisi sebelah debit, maka kalian masukkan di sisi sebelah debit di sini. Oke, tadi jumlahnya adalah 8.825. Kalian masukkan di sini 8.825 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi silakan untuk yang kode 61400 dan seterusnya lalu di sisi kredit pun sama dari kode akun 11400 sampai dengan 21700 silakan kalian pindahkan atau posting ke neraca lajur kolom penyesuaian ini ya. Caranya tadi seperti itu. Contoh yang kredit pun saya kasih contoh dua yang kredit ya. Di sisi kredit ada kode akun 1/1400. Oke, kalian cari 1/1400 ini adalah untuk allowance for debt. Oke, tadi di sisi kredit ya. Sisi kredit di sini muncul 1/1400 adalah 1 juta 358 juta sekian. Masukkan di sisi kredit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, silakan kalian lanjutkan masukkan semua ini ke dalam neraca lajur kolom penyesuaian. Setelah kalian selesai posting seluruh data yang ada di jurnal penyesuaian ke neraca lajur kolom penyesuaian, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Seperti ini ya.
Oke, kalau sudah kalian tinggal jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, didapat 171.490.625. Dan ini pun pasti harus sama dengan jumlah yang ada di penyesuaian. Kayak gini. Oke, ternyata sama ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke kolom neraca lajur disesuaikan. Oke, kolom neraca lajur disesuaikan itu adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan penyesuaian ini. Ya, ini adalah untuk akumulasi neraca saldo dan penyesuaian. Itu neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah misal di sini di neraca saldo muncul saldo debit untuk cash in bank. Oke. Kemudian di penyesuaian nggak ada muncul saldo. Artinya karena di sini tidak ada saldo, saldonya hanya muncul di neraca saldo, maka cukup ini kalian pindahkan di sisi debit. Seperti ini. Oke, maka otomatis ini akan jadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Begitupun dengan petty cash dan akun receivable. Karena di penyesuaian tidak muncul saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan seperti ini. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, yang keempat, di sini ada allowance for debt full debt. Di neraca saldo muncul saldo kredit 12.800.000 rupiah. Di penyesuaian juga muncul saldo di sisi kredit. Oke, di neraca saldo muncul saldo kredit, di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke, karena di sini kredit ketemu kredit, maka kalian jumlahkan saja ditambahkan. Hasilnya akan jadi saldo kredit di neraca saldo disesuaikan seperti ini. Oke, jadi kalau kredit ketemu debit kredit maka dijumlahkan, atau debit ketemu debit dijumlahkan, atau kalau beda selisih maka cari selisihnya seperti itu. Oke, untuk merchandise ini tinggal pindahkan saja di sisi debit karena di penyesuaian tidak muncul. Lalu untuk office supplies, perhatikan di office supplies di neraca saldo muncul saldo debit. Oke. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Nah, di sini ada dua sisi debit dan kredit. Oke, karena saldonya lebih besar saldo debit yang di neraca saldo daripada saldo kredit di penyesuaian, maka otomatis saldo debit di neraca saldo ini dikurangi dengan saldo yang ada di data penyesuaian atau dia muncul di sisi kredit. Oke, di 11 juta dikurangi 8.825. Karena lebih besar neraca saldo atau saldo yang ada di neraca saldo, maka selisihnya kalian letakkan di sisi debit dan menjadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Jadi 11 juta dikurangi 8.825 ketemunya adalah 2.175. Kita letakkan di sisi debit karena di sini saldo debit yang di neraca saldo lebih besar dari saldo kredit yang ada di penyesuaian. Begitupun dengan prepaid insurance sampai dengan PPN income. Silakan. Jadi 17 juta dikurangi 1.750, saldonya letakkan di sini. Itu pun sama dengan prepaid rent 22 juta dikurangi 2 juta ketemulah saldo debit karena saldo debitnya lebih besar, maka selisihnya kita letakkan di sisi debit seperti itu. Dan seterusnya. Oke, silakan lakukan terus ke bawah ya sampai dengan income tax expense ini. Nanti setelah kalian akumulasi untuk kolom neraca saldo dengan penyesuaian, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil akumulasi dari kolom neraca saldo dengan penyesuaian. Oke, kemudian kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, maka didapat 3.919.704.625. Oke, belen ya, sudah benar. Oke, itu untuk neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk ke kolom rugi laba. Oke, untuk mengisi kolom rugi laba, kita hanya berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Oke, kita akan berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Jadi sekali lagi data untuk mengisi rugi laba, sumber data yang digunakan untuk mengisi kolom rugi laba itu adalah sumber data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Oke, bicara tentang rugi laba berarti bicara tentang pendapatan dan beban. Nah, di kolom neraca saldo disesuaikan ini, data saldo yang masuk dalam kategori pendapatan beban itu adalah data saldo mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Nah, ini adalah nama-nama akun yang masuk dalam kategori akun pendapatan dan beban. Sehingga kalau kita merujuk pada data nama akun yang masuk kategori pendapatan dan beban, maka untuk data yang kita gunakan berarti data yang ini. Oke, berarti data inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Nah, caranya kalian cukup pindahkan saja
saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai saldo kode 4 sampai dengan kode 9. Oke, berarti sampai sini. Kalian pindahkan saja ke sini ya, ke kolom rugi laba. Tinggal memindahkan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya di neraca saldo disesuaikan ini muncul di kredit, maka pindahkan di kolom rugi laba juga di kredit. Kalau saldonya debit, pindahkan debit. Seperti itu ya. Ini kredit, pindah kredit. Ini debit, pindahnya di debit. Seperti itu ya. Oke, itu cara mengisi rugi laba. Lalu kemudian silakan kalian jumlahkan di debit dan kreditnya. Setelah dijumlahkan, didapat sisi debit itu 1.448.165.625 rupiah. Sedangkan di sisi kredit itu 2.155.901.000. Kalau kita perhatikan di sini, saldo debit dan kredit itu ternyata lebih besar saldo kredit. Nah, bicara tentang rugi laba, maka saldo yang ada di sisi kredit ini adalah masuk dalam kategori akun atau saldo-saldo akun pendapatan. Sedangkan sisi debit ini adalah saldo-saldo dari akun beban. Nah, setelah kita tahu bahwa saldo kredit itu adalah saldo pendapatan, sedangkan saldo debit adalah saldo beban, maka ini bisa kita simpulkan ternyata saldo pendapatan lebih besar dari saldo beban. Nah, itu artinya kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka otomatis pasti usaha perusahaan akan mengalami laba. Nah, berapa labanya? Sekarang kita hitung. Nah, untuk laba kita letakkan di sisi debit sejajar dengan saldo-saldo banding. Maka 2 miliar 155 juta sekian dikurangi dengan 1 miliar sekian, kita letakkan di sini hasilnya. Oke, ketemu selisih antara pendapatan dan beban itu adalah 707.735.375. Inilah yang disebut dengan laba atau rugi. Atau karena ini pendapatan lebih besar, maka otomatis ini bisa langsung kita simpulkan ini adalah laba usaha. Ya, laba usaha setelah pajak. Karena di sini sudah diperhitungkan dengan beban pajaknya. Oke, seperti itu. Lalu kita jumlahkan ke bawah ini. Kita jumlahkan, lalu kita tinggal turunkan. Nah, hasilnya sama sekarang. Oke, itu kolom rugi laba. Sekarang untuk kolom neraca. Nah, untuk neraca, karena neraca itu bicara terkait harta, utang, dan modal, maka otomatis masih sama dengan rugi laba, kita masih berpatokan pada data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Nah, kalau tadi rugi laba itu mengambil data di neraca saldo disesuaikan mulai kode 4 sampai kode 9, maka untuk mengisi kolom neraca, kalian ambil yang kode 1 sampai dengan kode 3. Ya, jadi yang kode 1 sampai dengan kode 3 kita masukkan ke kolom neraca, sedangkan kode 4 sampai dengan kode 9 atau saldo-saldo kode 4 sampai dengan kode 9 itu masuk ke rugi laba. Seperti itu ya. Jadi, ini kita tinggal pindahkan saja ke sini. Oke, yang debit dipindahkan debit, yang kredit kalian pindahkan ke kredit. Oke, sini ya. Debit kalian pindahkan ke debit, ya seperti ini. Kalau kredit kalian pindahkan ke kredit dan seterusnya. Oke, setelah itu kalian jumlahkan sisi debit dan kreditnya didapat ternyata di sisi debit itu 2.471.539.000 rupiah, sedangkan di sisi kreditnya itu adalah 1 miliar, sorry, ini 2 miliar tadi ya, 2.471 juta. Sedangkan di sisi kredit adalah 1.763 juta sekian. Di sini kalau kita perhatikan ternyata kebalikannya dengan rugi laba. Kalau rugi laba tadi saldo kredit lebih besar, ternyata di di kolom neraca saldo debitnya lebih besar. Nah, ini perlu kalian tahu bahwa sisi debit di kolom neraca ini adalah menggambarkan kondisi harta perusahaan, baik itu harta lancar maupun harta tak lancar. Sedangkan di sisi kredit itu adalah menggambarkan kondisi hutang perusahaan dan modal perusahaan. Sehingga di sini bisa kita simpulkan ternyata harta kita lebih besar daripada nilai utang plus modalnya. Itu artinya jika perusahaan mengalami laba dalam usaha, pastinya harta lebih besar di kolom neracanya. Oke, lalu kita cari selisihnya. Harta ini dikurangi dengan selisih saldo utang plus modal, ya. Maka didapat nilai sebesar 707.735.375. Ini sama dengan selisih laba ya. Jadi selisih harta harus sama dengan selisih laba. Oke, lalu kita turunkan ke bawah ya seperti ini. Maka hasilnya debit dan kredit menjadi sama. Oke, itu
cara menyusun raca lajur. Jadi cukup mudah ya, saya rasa tidak perlu terlalu sulit. Saya rasa ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.